sini kita coba belajar Lumen ya. Lumen pertemuan pertama perkenalkan Lumen. Apa sih Lumen itu sebenarnya? Lumen itu sebetulnya adalah versi kecil dari Laravel. Jadi kalau pernah dengar Laravel itu kan framework ya, framework PHP. Nah, Lumen ini versi kecilnya disebut juga sebagai micro framework dari Laravel. Nah, jadi secara arsitektur library-library itu sama punya Laravel, cuma lebih kecil, dia nggak ada viewer, nggak ada yang berat-beratnya tuh dibuang dari sini. Nah, karena sebetulnya si Lumen ini ditujukan untuk pembuatan web API gitu. Si tujuannya. Lalu untuk packaging manajernya itu dia pakai Composer gitu. Ini buat install Lumennya sendiri, atau kalau mau nginstal add-on yang bakalan dipakai sama Lumen. Jadi kalau di Ember kita bisa pakai CLI-nya Ember ya, Ember install something gitu, atau pakai npm gitu. Nah di Lumen ini pakai Composer buat nginstalnya. Add-onnya juga sama Composer. Lalu dia juga mendukung artisan. Kalau pakai Laravel kan ada PHP artisan tuh yang buat bikin blueprint kayak mau generate model, mau generate controller, atau bahkan sampai mau migrate database, terus mau seed datanya database, itu bisa pakai artisan. Nah di Lumen juga support itu, jadi kita bisa pakai si artisannya. Nah terus karena ini web API, pastinya dia support dengan REST actionnya. Yang umum dipakai nih ada 5 ini, yaitu get, post, patch, put, delete. Nah, ini bedanya apa sih? Kalau dulu kita pakai yang full stack mungkin cuma pakai get sama post doang, bolak-balik gitu ya. Tapi kalau untuk web API, kita ikutin standar dia, bahwa di sini tuh ada 5 REST action yang dipakai. Sebenarnya dia masih banyak nih, ada option, ada segala macam. Tapi yang kita bahas 5 dulu di sini. Get ini biasa dipakai untuk ngambil data, baik itu dalam bentuk list atau dalam bentuk satuan. Dan karena ini get, itu berarti parameternya juga ada di apa, di URL. Kita bisa kelihatan ya tanda tanya apa. Lalu berikutnya itu ada post. Nah post ini dipakai untuk insert, jadi create datanya dalam bentuk bodinya, nanti dikirim ke dalam apa, form action ya, form field dikirim. Nah ini post buat untuk create. Lalu ada patch dan put. Dua ini sebenarnya dipakai untuk ngedit, tapi ada bedanya nih patch sama put. Kalau patch itu dia hanya ngupdate field-field yang berubah aja, yang dikirim. Jadi misal ada 5 field, gue cuma ngupdate 2 field doang pakai patch tuh, patch 2 ini. Lalu yang satunya lagi put, ini ngupdate juga tapi nge-replace, jadi ngeganti. Jadi yang tadinya misal 5 field, gue cuma ngupdate 2 field. Kalau pakai put, berarti lu harus kirim 5-5-nya, karena dia akan mereplace seluruh konten yang ada di yang sebelumnya sudah ada gitu. Jadi kalau patch itu ngupdate sebagian, kalau put itu nge-replace seluruhnya. Ya terakhir delete, ya delete jelas ya dengan namanya juga, dia ngehapus, ngedelete. Kita tinggal kirim parameter ID-nya berapa, delete gitu. Nah terus ini juga masih untuk web API ini, responnya itu nanti kita dalam bentuk kita harus cek HTTP responnya. Kalau dulu nih kita mainan ajak misalnya, eh, message dikirim kan suka ada sukses, true atau false, terus error message-nya apa. Kadang nggak merhatiin dari HTTP response code-nya. Nah untuk di sini kita harus perhatiin. Jadi kayak misalnya sukses itu pasti HTTP 200. Terus nanti ada created, misalnya create, nanti dia ada HTTP 201 created. Buat error ada bad request 400. Terus unauthorized, nggak bisa login 401, dan lain-lain gitu ya, sama error internal server error 500. Nah itu harus diperhatiin, karena nanti ketika kita lakukan request dan ternyata requestnya gagal, kalau misalnya kita respon 200 terus ngasih message gitu ya dalam bodinya, itu jadi nggak comply, karena secara HTTP request dibilang oke 200, tapi kok kontennya error sih.
ada errornya. Nah itu nggak comply sama standarnya si API ini. Jadi kita akan sesuaikan itunya juga sampai ke situ gitu. Nah ini di sini dilihat ada interaction diagramnya dari Lumen. Ini gua per per sederhanakan, dan ini sudah ngikutin dari framework yang kita buat yang nanti akan kita pakai. Jadi Lumen ditambah-tambahin supaya lebih mudah developmentnya. Ini kita bentuknya seperti ini. Pertama di sini ada user, dia ngakses http myweb-api/product. Ini get berarti ya, dia mau get data. Nah lalu dia diakses di handle sama si Lumen app. Detailnya nanti dia akan masuk ke public, di situ ada index, terus nanti di situ akan akses bootstrapnya jalan. Nah ini gue simple aja jadi Lumen. Nah dari sini dia akan booting nih, dia akan baca mapping dari transformer karena kita pakai transformer buat nanti ngetransform format yang defaultnya itu bentuknya res, sedangkan kalau nanti buat ngobrol sama Ember.js, Ember Data itu formatnya harus JSON API, maka itu harus ditransform. Maka dia ada providernya, transformer service provider. Di sini ada mappingan nih antara modelnya mana, transformernya mana, kelasnya mana tuh, kelas modelnya mana, kelas transformernya mana, ada di sini didaftarin. Dia baca, dapat mappingannya. Setelah itu si Lumen ini akan baca mappingan di roots web.php. Di root web PHP ini adalah mappingan routing dari request yang dia kirim, nanti akan dihandle oleh siapa, atau akan mau direspon langsung di sini juga bisa sama si web PHP. Dia baca di dalam root ini, dia akan baca lagi nih read mapping, karena mapping ada beberapa, bisa langsung routernya, bisa ada groupingnya, macam-macam di sini. Dia baca, nanti dibalikin mappingnya. Nah, router ini sama kayak di Ember.js, ada router juga kan. Dia untuk mappingin URL-nya mana, terus nanti itu akan dihandle oleh router yang mana kalau di Ember.js. Kalau di sini dia akan dihandle oleh controller yang mana. Gitu. Nah ini dibalikin, dapat tuh mappingannya. Terus dia baca, ini kemana sih? Oh ke /product, udah slash aja gitu ya. Terus di dalam mappingan dikasih tahu bahwa kalau lu ngaksesnya /product, dihandle-nya oleh controller product controller, metode index. Nah maka dia manggil nih index, dia panggil ke sini. Di sini ini lokasinya di app http controllers product controllers.php. Ini filenya dijalanin. Di dalam sini dia akan manggil metode index. Nah di index ini sebelum jalan ya, pas constructor jalan, itu dia akan ngeload yang namanya middleware untuk authentication. Jadi middleware itu jadi kayak semacam kayak semacam filter sebelum aplikasi ini jalan sepenuhnya. Request itu difilter dulu sama dia. Itu kerjaannya middleware. Nah ada middleware namanya authentication buat ngecek ini orang udah login atau belum, karena kita harus amanin si API-nya. Dicek sama middleware, middleware out. Kalau ternyata dia belum login, langsung dibalikin HTTP 401, yaitu unauthorized. Cek balik. Nah yang manggilnya dapat tuh HTTP 401. Kalau dia manggil pakai browser, keluar di browser. Cuma nanti kita kalau untuk API kita pakai Postman buat ngetesnya. Keluar HTTP 401 gagal, unauthorized, sudah selesai. Nah, tapi kalau misalnya dia lolos, dia udah login, dibaca tokennya sama si middleware out itu, berikutnya dia akan ngejalanin index, method index. Di dalam method index itu ada pengecekan, user yang login ini boleh baca nggak? Karena tadi udah ada authentication. Berikutnya untuk hak akses boleh atau enggaknya, itu namanya authorization. Authorization di Lumen udah ada sebenarnya. Cuma di situ gue masih belum tahu cara ngebuat itu dinamis supaya baca dari table dan sesuai sama table yang kita punya struktur frameworknya. Jadi gue bikin sendiri nih, ada authorization untuk allow read, untuk rootnya tuh ada create, read, update, delete. Ini ada di method base controllernya. Jadi nanti si product controller method index ini bakal manggil fungsi ini nih, allow read. Nah,
call allow read from base controller. Kalau ternyata dia dibolehkan, ya, dicek dari login terus dicek ke database. Kalau dia boleh read, kalau nggak boleh read, maka langsung dibalikin lagi. Errornya 405, method not allowed. Balik ke depan lagi 405. Wah, usernya nggak bisa akses gitu, nggak boleh akses ini, nggak boleh akses metode ini. 405. Tapi kalau dia boleh akses, maka dia lanjut. Nah, setelah manggil ini tadi ya, dan dia boleh akses, si controller tadi, si method index, dia akan manggil model app model product, method namanya find by ID. Karena ini dia nge-get tanpa parameter, maka find by ID juga nggak ada parameternya, dia kirim. Berarti nanti si produk ini dia akan manggil kalau di Lumen dibilangnya ORM. ORM-nya pakai Eloquent. Cuma gua ngerasa itu bukan ORM sepenuhnya ya, karena nggak ada mapping. Nah, dia panggil Eloquent untuk nge-get data si produk. Jadi dari model nge-getnya. Lalu dia balikin list of produknya. Balik. Dapat nih sama si controller. Nah, karena ini bentuknya list, cuma ini belum di-get ke database ya, dia baru dalam bentuk skeleton. Dia build pagingnya. Build paging, list of product, lalu ada requestnya. Ini dipakai untuk kalau misalnya dibutuhkan pagingnya berapa, page berapa, dari berapa sampai berapa, per page-nya berapa record gitu. Terus kalau ada sorting, di sini juga dibuat gitu ya. Nah, dibuat pagingnya. Setelah beres, dapat nih hasilnya. Lalu dia manggil fungsi respon sukses. Nah, responder ini yang ngehandle untuk dia itu nanti manggil transformer buat nge-convertnya. Ini pakai Flagger responder. Dia bilang sukses, balik list of product ke Lumen-nya. Lalu si aplikasi ini akan manggil secara automatically ya, karena nggak kelihatan di source code tuh nggak ada. Dia tiba-tiba akan manggil si transformer product transformer. Jadi list of data tadi yang udah ada dalam bentuk list itu ditransform, diubah ke formatnya JSON API. Karena defaultnya dia akan pakai formatnya REST, JSON biasa, cuma langsung kurawal property value gitu. Dan di sini di-convert jadi JSON API yang itu bentuknya sama yang biasa kita lihat, kurawal data, terus ada type-nya apa, ID-nya berapa, atribut, property value gitu. Dan kalau ada relasinya juga dikasih tahu relationship-nya kemana, sama kalau ada included ketahuan juga di situ included-nya kemana. Itu di sini dilakukannya di transformer, lalu dibalikin set list of product in JSON API format. Terakhir dari Lumen dibalikin lagi ke usernya. Nah, di sini HTTP 200 plus list of product in JSON API format. Nah, usernya dapat datanya. Gitu. Ini perjalanan ininya ya, perjalanan interaction diagramnya dari mulai user request sampai dia dapat data. Ini untuk yang get. Untuk yang lainnya nanti kita lihat sambil jalan. Tapi kira-kira bentuknya seperti ini. Yang akan berpengaruh itu adalah pertama ada provider, transformer service provider, lalu ada root, ini yang untuk melakukan handling mapping routing dari URL sama ke controller mana yang mau handle. Lalu ada controllernya, itu yang akan ngehandle actionnya. Lalu ada model, ini untuk modelnya sendiri. Dan terakhir ada transformer, ini yang untuk mentransform dari format REST menjadi format JSON API. Di sini dia akan mentransform. Oke, contoh kita buka sekarang. Training. Nah, ini adalah source code Lumen ya. Di sini ada folder app, bootstrap, config, database, public, resource, root, storage, test, dan seterusnya. Test ini unit testing. Nah, di sini di app, ini aplikasinya. Ini ada konsol dan ada HTTP. Jadi sebetulnya ini bisa bikin buat konsol application juga nanti di sini ya di konsol. Nah, cuma kita nggak pakai ini, kita pakai yang HTTP-nya untuk ngehandle web API. Di dalam HTTP itu ada controller dan ada middleware. Nanti controller adanya di sini.
di dalam sini. Di sini gue kelompokin lagi, ada core, ada master, tapi ditaruh di depan juga bisa sebenarnya. Sini. Lalu di sini ada middleware, authentication, dan nanti kalau mau ada yang lain bisa dibuat di sini. Lalu di sini ada job juga. Sekarang sih kita belum pakai job. Job ini untuk background job. Jadi kayak kayak semacam apa ya? Kayak misalnya lu punya satu proses yang jalannya panjang. Nah, kita nggak mau nungguin itu. Nah, kirim ke sini, bikin job, tinggalin. Nanti si dia begitu beres, dia akan ngasih tahu lagi bahwa oh ini kerjaan ini udah, yang ini udah beres. Job. Lalu ini libs ini tambahan, dibuat untuk ngehandle error, sama ini buat nanti masalah filtering, paging, dan include yang dari parameter. Ini tambahan ya. Listener ini kita nggak pakai. Berikutnya ada model. Sini tadi HTTP controller, di HTTP di atasnya ini sejajar ada model. Ini daftar modelnya. Nah, yang core ini model-model punya framework. Lalu kita codingnya nanti di mana, di sini. Kayak misalnya travel application. Nah, ini ada banyak. Nah, untuk master data juga gue kelompokin di sini nih, ada master. Oke, ini model. Berikutnya sini ada provider. Ini yang tadi transformer service provider. Ini didaftarin di sini. Kalau kita lihat isinya seperti ini. Dia mappingin antara modelnya mana, transformernya mana. Dia cuma mappingin gini doang. Supaya nanti ketahuan begitu ada respon dari model ini akan ditransform menggunakan transformer yang mana. Oke. Berikutnya transformernya. Nah, ini adalah transformernya buat nge-transform si data. Contoh di sini travel application. Nah, ini bentuknya gini. Ada relation, nanti terus ada yang ditransform dari menjadi apa, dari properti yang mana. Terus nanti ada included, kalau misalnya dia bisa nge-handle included diambil dari mana. Ini rincinya nanti kita bahas di bagian transformer. Lalu berikutnya lagi setelah transformer, di sini ada bootstrap. Ini aplikasi yang dipanggil. Jadi waktu jalan itu dia lari ke sini sebenarnya nih. Nah, public index. Di sini dia akan ngejalanin si app, diambil dari bootstrap app gitu. Jadi dia lari ke sini, ya, pindah sini. Dia ngejalanin ini. Ini aplikasi yang jalan sebenarnya. Tapi ini punyanya apa? Frameworknya Lumen. Kita biarin aja seperti itu. Bootstrap. Berikutnya sih ada konfigurasi. Ini karena udah ada authentication ya, maka dia udah ada config out. Jadi nggak ada perubahan ya. Nah, palingnya nanti perlu diubah adalah konfigurasi database. Nah, di sini database, config database. Itu kita perlu kasih tahu defaultnya itu pakai konfigurasi yang mana. Nah, untuk sekarang kita akan pakai database namanya PostgreSQL. Postgres. Nah, ini di konfigurasi ya, nanti di connection perlu ada nih key-nya PostgreSQL. Nah, terus di sini ada lokal gua nih, Postgres. Drivernya PGSQL, hostnya localhost, database-nya Lumen Travel App, portnya 5433, username-nya mnform, passwordnya 128. Gitu. Ini connection untuk ke lokal database gua. Oke. Setelah itu habis connection, berikutnya adalah di sini nanti ada root. Nah, ini yang tadi root. Root itu akan dipanggil ketika kita mengakses satu URL ya. Lalu dia akan diarahin ke sini. Ini bakalan ngambil nyari mappingannya. Mappingannya caranya seperti ini. Misal di sini ada router get slash. Nah, ini berarti ada request get terhadap slash. Lalu function use router apa. Nah, kalau mau langsung respon, langsung aja return apa yang mau di return. Tapi kalau misalnya nanti mau pakai controller, maka harus di mapping. Misal contoh di sini login controller ya. Di sini pakai router group. Router group itu buat ngelompokin. Jadi karena si login controller itu ada di namespace core, sininya core di controller core sini. Maka di sini pakai namespace core, lalu function use router
router.post. Nah, ini berarti actionnya post nih ke /login. Dihandle oleh siapa? Oleh login controller.outLogin. Ini seperti ini. Nah, lalu karena nanti bisa jadi ada banyak grouping-grouping, jadi dibuat seperti ini. Root itu kita kelompokin jadi array. Yang ada core, ada master, ada travel application. Nanti kalau misalnya ada untuk yang Ember yang kita buat itu ada supplier, ada post, ada produk. Nah, kita tambahin aja nanti di sini. Post, produk, supplier. Ada root, lalu dia for each di include nih masing-masingnya. Gua ambil yang sampel yang master ya, yang contoh yang mudahnya. Di sini di root ada master PHP. Ini kan di include nih berarti master. Dia ada grupnya master, namespace master. Lalu di sini contohnya adalah master form, master data form. Ini akan nge-handle get untuk satu, get untuk banyak list ya. Di-handle oleh form controller index. Lalu nanti ada list ID di-handle oleh show. Lalu ada post di-handle oleh store, patch di-handle oleh update, dan delete di-handle oleh destroy. Nah, kenapa nggak ada put? Karena dari Ember dia ngirimnya patch, jadi kita handle-nya patch-nya aja. Jadi ini seperti ini. Ini mirip seperti di Mirage kita bikin configuration yang buat endpoint, nah, sama kayak gitu. Cuma kalau di Mirage kan langsung ya modelnya apa. Nah, kalau di sini mappingin nih. Action ini bakal dihandle oleh controller yang mana. Itu sampai di sini. Terakhir buat security ya dan log itu ada di sini storage. Ini ada OAuth, private key sama public key, ini buat nanti authentication. Sama log ada di sini. Jadi ini buat lihat error-error yang muncul. Dia akan nulis ke sini. Kalau nanti kita deploy, pastikan si storage ini bisa ditulis foldernya supaya nanti dia bisa nulis. Nah, yang terakhir lagi adalah unit test. Nah, seperti ini. Di sini unit test tuh bentuknya dia ujungnya tuh harus pakai test.php. Ini pakai PHP unit buat bikinnya. Contoh di sini test case dulu ya. Ini adalah bapaknya. Ini bawaannya dari Lumen. Waktu lu install udah ada test case. Di sini bawaan bapaknya. Di sini gue bikin nih ada get JSON sama prepare JSON. Ini sebenarnya buat memudahkan ketika gue bikin request untuk JSON API. Karena kan butuh ada data, type-nya apa, atributnya mana. Jadi gue bikin di base class-nya. Karena aslinya cuma ada gini doang. Cuma ada konstruktornya aja. Nah, ada test case, lalu unit testnya sendiri di mana? Di kayak ginian. Namanya harus gini nih, ujungnya harus test.php. Jadi misalnya grade controller test.php, grade controller test. Ini kelasnya. Nah, di sini private. Nah, ngejalaninnya dia akan cari fungsi yang depannya ada tesnya. Jadi kalau di sini gua ada beberapa nih. Ada test insert get valid data return inserted, ada test insert invalid data return error, ada test insert multiple get list return data. Ada 3 itu. Nah, nanti unit testnya baru kalau kita jalanin dia akan manggil yang ada ininya, diambil satu-satu. Nah, yang terjadi di sini gue bikin private lagi supaya gampang. Ada load user, ada insert data. Baru gue lakukan tuh insert data, load user dulu, insert data, terus habis itu assert buat ngelihatnya responnya bener nggak 200. Habis itu assert lagi kontennya bener nggak equal si JSON balikannya. Lalu delete acting sebagai siapa, bener nggak statusnya 204 deleted gitu ya. Begitu juga nanti yang insert sama tes insert multiple di looping gitu. Nanti unit testnya seperti ini. Oke, itu dari sisi apa struktur frameworknya ya. Oke. Nah, ini perkenalan dari sisi Lumen. Nanti untuk frameworknya gue kasih linknya untuk bisa di download. Berikutnya kita maju ke materi root, karena ini yang pertama kali akan diakses. Root itu didefinisikan di root web.php dan dia menerima parameter tuh URI ya, universal resource URI dan callback method gitu. Jadi
URI-nya apa, kayak tadi misalnya kita slash atau slash produk atau slash apa. Nah, ini dapat dikelompokkan ke dalam root group, dan root ini bisa menangani mapping antara request URL dan method di controller. Gitu. Jadi request yang datang ke URL nanti akan lari dulu ke sini dulu nih untuk dikirim, nanti dihandle oleh siapa gitu, oleh controller dan metode yang mana. Contoh, kita balik lagi. Root. Nah, ini. Misal di sini kita akan buat ya root web di atas router get test function, nih bisa gini langsung return request ke /test. Nah, untuk ngetesnya kita jalanin di konsolnya, kita jalanin php min s besar kemana localhost, gua kasih port 8000, min t nya public, enter. Nah, ini langsung jalan ya. Terus kita coba akses localhost 8000 /test. Nah, langsung muncul request ke /test sini. Jadi ini di handle langsung di sini. Kalau misalnya nanti mau diganti siapa namanya si parameternya, dia mau lari ke kontrol mana, maka tinggal kasih mapping aja di sini. Ininya dia harus ditambahin ya, harus ada use router. Nah, terus baru di sini router mau kemana tuh, get tadi kita handle, ini jangan dihapus dulu deh. Tes ini mau ke login yang mana, metodenya controller add method gitu ya. Nah, bisa gitu juga. Nah, untuk mengikuti framework ini kita akan buat dulu. Gua akan coba bikin yang untuk produk. Jadi yang dilakukan kita bikin root di sini product.php. Nah, lalu di sini produk gue masukin nanti ke dalam master. Ini kita akan copy dulu. Produk. Nah, namespace-nya master. Lalu di sini adalah untuk produk master enggak, produk aja. Oke, di sini products. Nah, ini pakai S. Kenapa? Karena Ember data itu nanti requestnya dia plural, jadi dia pasti akan masuk ke URL /products kayak gini. Jadi kita kasih S. Controller index. Ya. Lalu nanti ada get juga untuk yang satuan ID kayak gini. Caranya ini gini, kasih ID. Lalu ini akan diambil oleh show. Terus kita punya juga ada yang show, ada yang ini get 1, lalu berikutnya ada post. Kalau post ini nggak pakai ID ya, langsung ya, kayak gini. Terus nanti di sininya itu store buat nyimpannya. Lalu ada lagi patch. Kalau patch ada ID-nya. Lalu di sininya kita pakai update. Dan terakhir delete ID-nya berapa, ininya destroy. Nah, kita udah bikin
endpointnya dan dihandle oleh siapa, dari user group. Namespace-nya ini kita ganti supaya itu ya sama produk, namespace-nya nanti di produk. Lalu ini supaya bisa di load di WPHP ini kita tambahin di bawahnya produk, maka nanti akan ke insert di dalam loopingan ini, produknya bakal masuk. Ini cuma ini belum bisa jalan karena kita belum bikin controller dan model dan ke belakang ya, belum ada. Minimal nanti kita harus bikin controllernya dulu. Oke, berikutnya kita akan masuk ke yang middleware ya, sebelum masuk controller. Ini untuk ngasih lihat sebetulnya kita nggak akan bikin middleware karena middleware-nya udah ada, udah dibuatin juga. Cuma kita butuh tahu cara kerja middleware supaya nanti paham gitu. Gimana sih sebenarnya itu middleware itu. Nah, middleware itu adalah digunakan untuk memfilter HTTP request yang datang. Jadi begitu datang dia akan difilter. Jadi kayak semacam apa ya, semacam gerbang gitulah. Masuk ke situ dulu, baru nanti masuk ke aplikasinya. Nah, middleware ini dijalankan sebelum request diteruskan ke aplikasi Lumen. Dia yang di depan yang ngejagain. Dan middleware ini juga dapat diregister ke seluruh aplikasi atau per root. Jadi misalnya kayak misal ada aplikasi gini, contoh middleware yang authentication ya. Gue bikin satu aplikasi web kayak toko online deh. Kan orang yang belum login harusnya tetap bisa masuk dong. Dia harus bisa lihat-lihat katalog, bisa lihat-lihat barang, walaupun dia belum masuk. Tapi kalau dia udah login, maka dia bisa masuk lebih jauh lagi. Bisa ada shopping cart, bisa ada profile dan lain-lain. Nah ini middleware-nya ini nanti diregister. Kalau seperti itu berarti registernya nanti per root, tidak seluruh aplikasi, tapi per root. Jadi misalnya halaman home, halaman katalog, halaman produk detail itu nggak dikasih middleware authentication, biarin aja karena semua orang bisa akses. Tapi begitu masuk ke shopping cart, masuk ke user profile, baru itu nanti ditambahin middleware untuk authentication. Jadi begitu orang mau masuk ke sana, baru dia dicegat. Oke, lu harus login dulu karena lu belum login nih sekarang. Itu nanti fungsinya dari middleware. Nah, contoh middleware kayak gini. Ini yang pertama umum ya. Ini ada contoh misalnya dia ngecek parameter yang dikirim untuk umur, age nih contohnya. Di sini ada old middleware contoh. Ini gue ambil dari dokumentasinya Lumen. Nah, misal di sini ada function handle request closure, ini bawaan waktu kita buat. Nah, di dalam sini itu harus ada actionnya apa, lalu nanti return next request. Nah, ini yang ngelanjutin ke aplikasinya. Dia bakal lempar lagi ke Lumen untuk dijalanin. Nah, sebelum masuk ke sini dicegat dulu di sini. Input age-nya kurang dari 200 nggak? Kalau kurang dari 200, masukin ke home, nggak boleh ke tempat lain. Kalau lebih dari 200 boleh deh lanjut ke tempat ke tempat yang mana. Kayak gini. Lalu ini ada yang disebut dengan before middleware dan after middleware. Yang ini termasuknya yang before berarti ya. Karena dia perform action dulu baru return. Tapi ada juga yang dia itu melakukan action terhadap aplikasi dulu baru nanti setelah beres ada performnya. Jadi bisa jadi nih usernya suruh jalan aja dulu, masuk kemana-mana ke aplikasinya tuh jalan. Setelah beres aplikasinya selesai, dia baru akan perform action. Gitu. Apakah nanti mungkin nulis log atau yang lain-lain. Dan ada satu lagi juga kayak misalnya untuk handle session, ya, walaupun di sini nggak ada ya di Lumen nggak ada session. Itu ada namanya terminated middleware. Jadi begitu aplikasi selesai jalanin middleware yang ini, ada yang kayak gitu satu lagi. Cuma ini nggak gua kasih contohnya di sini karena yang dipakai cuma yang before after gitu. Nah, dan di sini pun kita akan kasih cobain middleware-nya. Tuh, contoh. Nah, di sini ada sintak namanya PHP Artisan. PHP Artisan ini bawaannya Laravel. Jadi untuk bikin middleware kita nggak perlu bikin dari awal, pakai klik kanan create segala macam di situ nggak, dan bikin kelasnya. Kita cukup nanti bikin pakai sintak ini aja, PHP Artisan spasi make titik 2 middleware, lalu nama middleware-nya apa.
Dengan begitu dia akan langsung dibuatin tuh si kelasnya. Kita coba ya. Ya, oke. Ini kita stop dulu. Oke, stop. PHP Artisan Mac .2 middleware, gue bikin old middleware namanya. Nah, created successfully. Nah, di sini otomatis kebentuk nih middleware, old middleware PHP, dan udah dibuatin. Ini sama kalau kita di mana di Ember.js itu pakai Ember G gitu ya. Langsung dibuatin si ininya, si aplikasinya. Oke. Si kelasnya dibuatin. Nah, terus di sini ada dua nih, pre-middleware sama post-middleware. Ini yang tadi gue bahas. Ada yang sebelum dan ada yang sesudah. Nah, karena ini buat ngecek umur, ini kita taruh di pre aja. Kita buat dulu if request input. Nah, ini inputannya. Age ya. Kurang dari sampai dengan 20 tahun misal. Maka gue akan arahin ke fail. Kalau misalnya enggak, maka dia akan lanjut. Gitu. Lanjut ke pet manapun yang nanti diregister. Dia akan balik ke, kalau enggak dia akan masuk ke fail. Nah, simpel gini aja. Nah, berikutnya, ini kan harus diregister nih supaya ketahuan middleware yang mau dipakai. Itu diregisternya di sini di bagian Bootstrap app. Di bawah itu nanti ada middleware. Nah, ini middleware ada dua nih, ada middleware dan ada root middleware. Kalau ditaruh di middleware, maka ini akan berimplikasi ke seluruh aplikasi. Jadi seluruh URL itu akan pakai middleware itu. Gitu. Tapi kalau kita mau root tertentu aja, kita pakai sini root middleware. Kayak tadi, misalnya toko online, gue cuma pengen middleware itu berada di root tertentu, maka registernya di sini. Jadi kalau untuk semua nanti adanya di sini. Karena ini kita tertentu, kita pasang di sini dulu. Parameter yang mau dicek tadi age ya. Terus di sini kita register app http middleware old middleware class. Nah, ini ke register nih di sini. Nanti dia udah setelah ke register baru nanti kita bisa pakai si middleware-nya. Cara pakainya gimana? Karena ini di root middleware, kita buka rootnya web PHP tadi. Ya. Nah, ini kita pasang router get. Misalnya halaman tadi adalah yang buat ngecek, kita pasang tes ya. Nah, untuk ngeregister middleware, ini kasih koma, kita kasih tahu middleware apa yang mau diregister. Habis itu koma, kontennya mana nih? Dah, sini. Lalu di sini bisa return Anda sudah 20 tahun atau lebih. Lalu kalau enggak kan tadi lari ke fail ya. Kita bikin lagi rootnya. Router get fail. Karena nggak perlu ada middleware di sini, kita kasih return maaf Anda belum 20 tahun. Save. Berikutnya kita coba jalanin. Nah, ini kalau kita langsung jalanin gini, tes nggak ada error, bukan error. 20, belum 20 tahun karena kita parameter nggak kasih. Tapi kalau misalnya kita kasih age 25, 24, ada sudah 20 tahun boleh. Nah, ini yang ngejalanin middleware nih, bukan yang lain. Jadi sebelum masuk ke dalam
respon kalau ini langsung respon ya, atau nanti kalau ada kontrol masuk controller si middleware-nya jalan duluan gitu. Maka ketika parameternya udah benar 4 gitu ya, dia masuknya ke yang atas langsung ada sudah 20 tahun. Tapi kalau enggak, karena tadi middleware itu kalau misalnya kurang dari atau 20 tahun fail, maka dia redirect ke fail, maka nanti dari sini akan lari ke sini. Lari ke fail. Itu cara kerja middleware-nya. Oke, middleware. Nah, ini sampai sini sampai middleware. Oke, sebelum lanjut, ada yang ditanyain dulu nggak? Ini kita baru bahas dua nih, baru bahas yang root sama middleware. Belum masuk ke dalam. Oke, kalau nggak ada, gue lanjut ya. Berikutnya, habis dari root itu masuk ke model dan ORM. Oke. Model dan ORM. Model yang ada sekarang itu nanti akan diturunkan dari base model. Base model nanti diturunkan dari Eloquent model karena kita akan memanfaatkan Eloquent sebagai ORM-nya. Gitu. Nah, yang menarik di sini adalah si model kalau kita pakai Eloquent itu properti atau atributnya tuh nggak ditaruh sebagai properti biasa gitu, nggak kita deklarasikan sebagai fungsi atau sebagai variabel di dalam situ, tapi dia didefinisikan sebagai array. Nah, ini yang agak uniknya ya. Jadi kalau di lain kan kayak misalnya di CI atau di .NET, ketika model itu di define itu ada propertinya tuh, deklarasi propertinya tuh ada, daftar atributnya juga ada. Cuma kalau pakai Eloquent itu ditaruh di dalam array, nggak ditaruh di sini. Kita langsung contoh, kita coba bikin model yang namanya produk. Jadi dari yang kemarin kita buat di Ember, kita coba bikin satu supaya nanti kita bisa coba pasangin antara si back end sama front end ya. Caranya di sini dengan pakai artisan lagi nih supaya dibuatin lagi. PHP artisan make model min m, nih ada m-nya, model slash product. Kenapa ada m-nya? Ini nanti untuk dia generating migration. Nah, migration itu buat apa? Migration itu buat supaya nanti kita bisa langsung otomatis create table di database ya. Jadi kita nggak usah create manual, tapi nanti pakai ini aja supaya langsung otomatis. Dengan begitu nanti kalau misalnya uh, aplikasi ini udah ada nih, terus mau di deploy atau mau dicoba di tempat lain, database nggak usah dibawa, jalanin lagi aja si migrationnya, langsung dibuatin nanti table-tablenya otomatis. Ini kalau pernah pakai Entity Framework, EF juga ada tuh migration. Ini seperti itu. Models, produk gitu ya. Oke, sebelum lanjut controller, ini gue mau contoh dulu yang ini. Cancel. PHP artisan make model min m. Nah, defaultnya itu si siapa? Model. Karena ini kenapa gue harus pakai model sih? Karena waktu dia di create itu dia akan larinya ke sini. App gitu. Sedangkan gue pengen dia ada di dalam model sini biar kekelompokin gitu. Karena kan di app kan ada user, ada mungkin nanti ada yang lain, jadi berantakan gitu di sini. Jadi masukin ke dalam folder model supaya nanti terkumpul dia di dalam sini. Nah, lalu notasinya untuk yang framework yang kita buat, di dalam model itu kita kelompokin lagi berdasarkan fungsinya. Contoh di sini ada travel application, ada daftar modelnya. Berarti nanti untuk yang produk itu kita harus masukin ke dalam model slash product di dalamnya, baru ada di situ. Meskipun itu cuma satu ini ya, cuma satu kelas. Models, product, product, product kayak gini. Buat oke. Di sini udah terbentuk model, sama dia buatin satu migration. Ya kalau dilihat di sini dia ada folder baru ya, produk, isinya modelnya walaupun masih kosong. Lalu di bawah nanti di bagian database, di sini ada migration.
Ini dibuatin juga migrationnya. Gitu. Migration nanti pembahasannya ketika bagian migration kita masuk ke modelnya dulu. Secara default ini dia akan pakai model dari Eloquent. Ini base classnya nih. Ya, untuk ORM tadi. Nah, cuma kita punya base class sendiri sebenarnya. Namanya base model. Nah, di sini buat apa? Untuk ngeregister validation ya, dipasang di sini. Sama ada metode juga untuk find by ID untuk nanti nyari ya kalau mau diambil berdasarkan ID-nya. Lalu di sini gue tambahin juga boot. Ini akan otomatis di boot ketika dia jalan untuk apa? Untuk ngisi created by dan updated by-nya. Jadi kalau dia login, gue pengen ketika action itu terjadi, create ataupun update diisi tuh. Siapa sih ini yang melakukan? Aku kasih pakai boot. Dan di sini ada dua, ada ketika creating dan ketika updating. Ketika creating, ambil user login. Caranya gini, out user. Ini pasti user yang lagi login. Kalau usernya ada, isi deh created by updated by-nya. Karena mau ini create, dua-duanya gue isi. Tapi ketika update, ambil yang login, usernya nggak kosong, isi updated by-nya sebagai user siapa. Masuk tuh nanti untuk updated by, created by. Jadi dia otomatis terisi tanpa kita harus isi lagi. Karena dia ada di boot ditaruhnya. Ini adanya di base class yang namanya base model. Nah, maka dari itu di sini kita akan buat si produk ini extend dari base model. Nah, ini dia merah nih karena belum diimport namespace-nya. Karena sekarang produk itu ada di namespace up model produk. Namespace ini sama kayak di .NET ya. Ini buat pengelompokan kelasnya. Jadi ketika kelas itu tidak ada di dalam satu namespace, lo harus import. Kalau di PHP itu pakai use. Berarti di sini dia udah pinter nih, dia ngasih tahu base model tuh ada di sini. Application model base model. Kita enter aja. Nah, dia nambahin use base model. Udah. Ini Eloquent nggak dipakai, hapus aja. Nah, berikutnya untuk data, ini gue pengen datanya nggak hilang, nggak kehapus. Karena nanti mungkin untuk kebutuhan audit ya. Untuk itu, di sini kita harus implement yang namanya soft delete. Artinya apa? Soft delete itu artinya ketika data itu di delete, datanya nggak dihapus, tapi flagnya dinyalain kayak is aktif. Cuma kalau di Laravel di Lumen ini untuk soft delete itu dia pakai deleted add. Jadi nanti ada tabel tambahan namanya deleted add, itu ngasih tahu tanggal dia di delete kapan. Kalau 0 berarti itu data masih ada. Begitu itu di delete, nanti deleted add-nya terisi, keluar gitu, ada isinya. Berarti kalau yang deleted add-nya itu kosong, datanya masih aktif. Kalau deleted add-nya ada isinya, itu berarti data sudah terhapus. Untuk pakai itu, kita tinggal use aja, use soft deletes, karena ini adalah thread ya, thread. Kalau yang belum tahu thread itu fitur di PHP 7 kalau nggak salah. Yang lu bisa bikin source code sebagian ya, ditaruh di sebuah file lain. Yang nanti kalau lu panggil dengan cara seperti ini nih, use nama filenya apa, otomatis source code itu bakalan muncul di sini. Tapi tidak secara kasat mata di sini, tapi nanti waktu running tuh tiba-tiba dia ada di situ. Jadi nanti kalau di dalam soft delete itu ada metode baru, misalnya get deleted date gitu, ada fungsi itu, otomatis si produk ini nanti bisa punya fungsi itu. Itu namanya thread. Nah, di sini soft delete itu adalah sebuah thread. Nah, kita masukin nih supaya nanti si produk ini bisa di delete secara tidak langsung ke hard delete di database-nya, tapi dia pakai soft delete, maka use soft delete seperti ini. Jadi nggak di delete beneran. Nah, terus udah nih satu. Berikutnya kita akan masukin informasi tabelnya. Itu ada protected karena ini cuma diakses oleh si nanti base modelnya sendiri, nggak bisa diakses dari luar. Table namanya harus gini ya, itu ngikutin notasinya Eloquent. Table, nama tabelnya apa, produk, dan biasain untuk nama tabel itu kita buat jadi plural seperti ini, products. Lalu setelah beres, baru nih kita buat propertinya.
propertinya itu ada yang bisa diisi, ada yang enggak. Kayak misalnya ID kan itu auto increment, itu nggak bisa diisi. Nah, untuk yang bisa diisi, kita tulis di sini protected label dalam bentuk array. Nah, ini adalah kita mendeklarasikan apa properti apa aja yang bakal ada di dalam situ. Nah, kita coba lihat sedikit ya. Yang kemarin Ember point of sales. Kita lihat, gua udah buka belum di sini? Oke, ini ya. Post untuk nyari modelnya. Model produk. Nah, produk ini ada apa aja? Ada name, description, sell price, purchase price, sama is polyphonic. Oke. Ada ini kita isiin di situ. Berarti di sini adalah belah dua dulu. Ada name, ada description, lalu ada sell price, lalu ada purchase price, terakhir ada is polyphonic. Oke. Nah, ini didaftarin dulu nih. Apa sih nama properti yang bisa diisi seperti ini. Lalu untuk ID-nya gimana? Dia kan auto increment. Kita masukin dia sebagai guarded ID. Karena ID itu nanti auto increment dan kita nggak kotak-atik. Nah, berikutnya kita tambahin rules ya untuk mana aja yang mandatory, mana aja yang harus diisi, mana aja yang enggak. Caranya sama, protected juga. Di sini rules namanya. Array juga di sini. Nah, properti mana aja tuh yang wajib diisi? Name, kita kasih required. Lalu ada sell price, kita kasih juga required. Lalu ada purchase price, required. Nah, misal seperti ini. Ini untuk fungsi rules-nya itu bisa apa aja, nanti bisa lihat di manualnya di Laravel untuk validation ya, validation. Nah, sampai di sini ini model udah terbentuk, yaitu untuk tabelnya apa, field label yang bisa diisi propertinya apa aja, lalu yang di guard yang mana, dan rules-nya apa. Nah, terakhir untuk karena kita ini nanti bakal responnya dalam bentuk JSON API, maka kita harus kasih tahu rules-nya JSON API. Kebetulan di sini namanya cuma produk ya, tapi kalau nanti namanya point of sales itu bakal jadi problem. Karena seperti yang dibahas sebelumnya, JSON API itu notasinya pakai dash. Jadi kalau misalnya tadi nama kelas kita point of sales, maka ini harus jadi point of sales, jadi kayak gini. Nah, kebetulan ini produk, tapi kita ikutin aja biar rapi. Kita bikin public function. Namanya get resource key. Di sini kita return baru tuh secara string ya. Apa sih yang bakalan nanti dijadiin type name-nya dari kelas ini? Produk. Ini sama-sama aja kalau sekarang, kalau nanti namanya kayak gini dia akan harus dirubah jadi gini gitu. Jadi point of sales di sini. Cuma karena sekarang masih sama, jadi tetap sama aja produk-produk juga. Cuma kita tetap ikutin notasinya karena ini bakal nanti dipanggil sama si responder ya untuk bikin data yang type-nya apa, gitu. Respon dari JSON API. Nah, sampai di sini si model udah jadi nih, udah bisa diakses lah si modelnya gitu. Itu nanti untuk ke database-nya bukan di sini, di migration. Nah, dari sini sih karena dia udah extend dari base model, yang base model itu dari Eloquent, maka si produk ini udah punya fitur-fitur kayak get list, get insert atau yang lain-lain gitu. Nah, kita lanjut dulu dari produk dari model. Berikutnya adalah ke controller. Oke. Nah, controller di sini controller kita udah lihat ya
controller itu sebetulnya digunakan untuk menangani action dari request, dan ini diturunkan dari base controller. Ini konsepnya MVC sebenarnya. Jadi controller itu buat yang ngatur mau kemana dari mana, untuk yang handle seperti itu. Nah, cuma di sini controller itu juga di framework yang sekarang itu dia langsung akses si modelnya, gitu. Model yang nanti nyambung ke database. Jadi prosesnya ada di situ. Nah, controller ini juga diturunkan dari base controller. Jadi nanti kita punya satu controller base yang di situ nanti ada security, ada lain-lain juga di sana. Nah, controller ini juga bisa meload middleware pada constructor. Tadi kan kita udah bahas ada middleware kita register secara global atau secara root ya, langsung di define di sana. Nah, middleware ini juga ternyata bisa di loadnya itu ketika controller jalan. Nah, ini diletakkannya di constructor. Untuk yang sekarang middleware authentication itu ditaruhnya itu di controller base-nya. Jadi ketika controller itu diturunkan dari base controller, otomatis dia sudah meload middleware authentication dan dia udah punya fiturnya dari situ, dari si authentication itu. Jadi kita udah bisa ngecek login siapa dan lain-lain. Lalu controller di sini juga mendukung dependency injection melalui method injection dan type hint. Nah, ini kayak apa? Ketika kita butuh suatu instance dari model atau dari kelas-kelas lain, itu bisa diinjek ke dalam controller dengan cara lu bikin function ya. Parameternya nanti diisi dengan tipe kelasnya apa, lalu nama variabelnya apa. Nanti di dalam kelas itu otomatis ke generate si kelasnya ke instance sendiri tanpa perlu kita instance manual. Nah, itu fitur dari dependency injection-nya dari controller. Lalu standar method dari controller tuh ini: index, store, show, update, dan destroy. Index ini untuk ngeget list ataupun ngeget yang satuan. Bisa dari sini. Cuma yang kita pakai sekarang index ini adalah ngeget listnya aja. Karena untuk yang satuan nanti kita akan panggil di show. Gitu ya, parameternya langsung ID. Nah, index parameternya itu request, variable request ya. Nah, request ini diinjek nih sama si siapa? Lumen. Ketika kita panggil index, requestnya otomatis dikirim. Begitu juga ketika kita mau create data, store, masuknya nanti ke store, requestnya juga dikirim. Karena nanti kita akan ekstrak dari sini. Show, ini karena dia cuma ngambil satu dan parameternya itu ID ya. Ini show ID, ini sorry bukan S nih, ini ID. Lalu kalau edit, untuk ngupdate, dia panggil update, requestnya dikirim untuk datanya, lalu ID-nya juga dikirim. Ini ID ini yang ada di root yang kita registerin di sana, ID. Lalu destroy ini untuk menghapus, parameternya juga ID. Jadi 5 metode ini yang standar harus ada di aplikasi nanti yang dibuat di masing-masing controllernya. Index, store, show, update, sama destroy. Gitu. Dengan begitu nanti setiap aplikasi itu fungsinya itu nanti standar jadinya, punya ini semua. Oke, kita coba contohnya untuk buat controller. Di sini pakai artisan juga, PHP artisan make .2 controller min m modelnya mana. Min m itu buat ngasih tahu modelnya mana. Jadi kita kasih tahu controller ini untuk model yang ini nih, models product. Lalu nama controllernya apa? Product controller. Oke, kita coba ya. PHP artisan. Oke. Make .2 controller min m models product controller. Okay. Controller created successfully. Kita lihat di sini ada di HTTP controller. Product controller. Oh, ini gue lupa. Harusnya ini ada di dalam sini ya, folder controller ya. Ini kita delete dulu deh.
add. Nah, ini harusnya ada di product slash controller. Nah, dibuatin product controller. Nah, product controller ini kan baru dibuat tadi nih. Ini udah karena kita pakai artisan nih udah dibuatin nih. Dia pakai namespace-nya di mana, use-nya apa aja. Lalu di sini ada extend dari mana dan udah dibuatin metode-metodenya juga, index, create, store, show, edit, update, destroy gitu udah dibuatin. Nah, lalu yang kita perlukan di sini adalah tinggal codingnya. Dan di sini juga dia udah ada Udah ada use dari modelnya tuh. Model produk udah di use sama dia. Jadi kita bisa langsung tinggal pakai. Nah, misalnya index nih, kita implementasiin dulu. Defaultnya ini nggak ada parameter. Kita kasih request. Nah, ini sebetulnya dia melakukan dependency injection nih di method injection. Karena di sini kita kasih tahu, gua butuh instance dari request. Dia taunya request apaan? Ini kita kasih nih request. Ini nama kelasnya. Gitu. Lalu kalau misalnya dia udah ada authentication ya, ini kita implement dulu authentication-nya. If this allow read, nah ini udah ada ya autocomplete-nya, create, delete, update. Nah, karena ini index, nge-get data, allow read. Dia boleh nggak allow read? Kalau dia nggak boleh, kita harus tendang dia keluar untuk not allowed. Karena kalau untuk yang login itu udah otomatis dari konstruktornya nanti bahwa dia itu nggak bisa masuk ya. Maka di sini return this respond not allowed. Nah, ini ada di mana respon? Ini ada di base class sebenarnya. Jadi kalau kita kontrol klik, nah, dia lari nih ke kelas controller ini. Ini adalah base class ya. Base class controller diturunkan dari Lumen routing controller. Karena namanya sama ini dikasih alias base controller. Jadi seperti ini. Di dalam sini, ini di dalam konstruktornya dia ada ngeload middleware out. Terus dia ngecek current user. Kalau current usernya ada, dia akan ambil informasi tenannya. Jadi ini multi tenant application. Kalau misalnya nanti ada fitur ada kebutuhannya udah disiapin. Lalu current usernya ambil lokalnya. Kalau itu untuk multi bahasa ya, current lokalnya apa untuk pakai translator. Selesai sampai di sini konstruktor. Jadi udah ke load tenannya apa sama translator apa, ini bawaan frameworknya. Lalu tadi untuk yang authentication itu authorization itu ada di sini. Allow ada di atas. Kita tinggal panggil aja. Dan lalu untuk respon itu ada di sini. Dia memanfaatkan lib yang ada di error ya untuk mengirimkan respon. Nah, kalau kita lihat lib error itu ada di sini, libs api error. Ini adalah responder sebenarnya. Respondernya dari flagger responder. Jadi ada sukses data ini 200 itunya HTTP code-nya. Lalu ada no content 204, ada bad request 400, unauthorized 401, not found 404 dan seterusnya ke bawah. Ini dibuat gini supaya lebih gampang karena kita lebih gampang mengingat kalau bukan angka gini ya. Kalau ini kan bingung juga nih 401 apaan nih, 404 apaan nih. Jadi biar lebih gampang. Oke, berikutnya dari error, lalu tadi udah ke sini. Nah, lalu kita akan ambil datanya. Datanya kita ambil gini. Ini ORM ya, sama dengan langsung panggil nih product .2 find by ID. Ini metode yang tadi ada di base class-nya. Tanpa parameter, nah di generate nih si ORM-nya. Setelah itu, ORM ini kita kirim untuk diproses pagingnya. Dan kalau ada filternya, kalau ada orderingnya juga, yaitu di controller base. Kita buka dulu ini. Nah ini di bagian bind filter and sort atau di build page with filter gitu.
yang kita pakai adalah ini, build page with filter, karena kita butuh pagingnya. Build page with filter, ORM-nya mana, optionnya apa? Optionnya dari request URL ya. Nanti dia akan bikin arraynya, lalu dia akan panggil ini, lalu dia akan panggil sheet make list. Nah, ini dibikinin nih listnya. Ini ada di sheet, ada di sini. Nah, dia bikin list ini. Nah, begitu juga nanti format filternya jadi kayak gini ya, sama yang ada di mana Ember kemarin. Gitu. Oke. Nah, kita akan panggil ORM-nya sama dengan this build page with filter. ORM-nya mana, lalu filternya apa, ambil dari request. Masuk ke sana. Kita dapat udah matang di sini. Lalu gimana nih balikin ke depannya? Kita pakai responder tadi supaya nanti bisa di convert jadi API ya, JSON API. Respon sukses ORM mana? Ya nanti dia akan ngerespon 200 ORM-nya sebelah mana? ORM-nya apa gitu ya. Oke. Sampai di sini si request si model ini udah ke get nih datanya, lalu bisa dikirim keluar. Ini kita cobanya nanti sekalian di belakang. Oke, dari controller. Nah, tadi kan controller udah ya. Dia udah bisa balikin si model. Cuma formatnya kita harus ubah. Itu jadi JSON API. Cara berubah formatnya itu nanti pakai transformer. Transformer ini menggunakan Flagger buat Flagger responder ya, Flagger responder untuk convertnya. Dia memformat ke JSON API. Lalu namingnya perhatikan nih. Ini karena convertingnya itu manual satu-satu per property. Itu dia menggunakan deserize si JSON API. Jadi cost center nanti jadi cost strip center seperti ini. Nah, kita buat dulu. Cara buatnya sama nih, pakai artisan juga ya. Cuma make-nya nanti transformer. Gitu. Make transformer. Kita buka. PHP artisan. Nah, ini kita bisa lihat juga sebetulnya help-nya. Make bisa tadi transformer ya. Transformer. Kasih min help. Nanti akan ketahuan parameternya apa aja. Gitu. Oh, ini ada parameter min m. Bisa buat untuk referensiin modelnya. Kita kasih ya. Min m. Models. Product. Lalu namanya. Product transformer. Kayak transformernya created successfully. Itu ada di transformer. Oh, saya lupa juga lagi tadi. Harusnya ini di dalam folder sendiri. Produk. Nah, jadi dia ada di sini. Produk transformer. Nah, muncul dia. Ini adalah contoh transformernya hasil generate dari artisan tadi ya. Nah, ini perlu kita ubah nih beberapa. Ini udah di use si produknya, lalu relationnya kosong, loadnya juga kosong. Terakhir di bawah ada transform apa. Nah, ini nanti untuk apa? Kalau misalnya dia itu berelasi, relationnya ini nanti kita harus isi supaya si waktu nanti ada si model itu berelasi, ini kita perlu dikasih tahu di sini supaya nanti bisa ke get relasinya. Relasinya itu misalnya kayak tadi, point of sales punya produk, lalu point of sales punya point of sales detail. Maka nanti di sini ditulis nih produk dan point of sales detailnya perlu diisi di sini. Nah, untuk karena ini kita bikinnya produk, ini nggak perlu ada relasinya. Yang di autoload defaultnya juga nggak ada. Tinggal kita transform ID-nya, propertinya. Ini kita perlu lihat modelnya si produk ya. Ini kan ada name, description, sell price. Ini baru kita define satu-satu nih. Ini ada ID, lalu ada name. Kalau dia itu string, langsung aja name. Ini diambil dari nama properti yang ada di sini ya.
Berikutnya description karena masih satu kata, ini masih sama. Product description. Berikutnya lagi, nah ini sell price, ini udah ada dua kata nih, sell price. Maka di sini harus diubah jadi sell price. Product sell price. Ini sama yang ada di sini, sell price. Berikutnya purchase price. Purchase price. Product purchase price. Nah, terakhir is polyphonic. Is mean polyphonic. Karena ini boolean, kita ubah dulu dia jadi boolean. Product is polyphonic. Oke. Nah, sampai di sini selesai nih. Nanti dia akan transform ini sebagai formatnya kayak gini ya, JSON API gitu. Lalu dikeluarin. Nah, cuma dia belum kenal. Kita harus kenalin transformer ini di providernya. Kita kasih komen product start product ini biar ngegampangin nanti. Up model product models product titik dua kelas. Nah, kelas ini di mapping ke, nah ini array sebenarnya ya, tapi ini dipakai buat mapping. Transformer okay. product transformer titik kelas. Nah, sampai di sini dia udah diregister nih. Berarti nanti dia udah kenal terhadap si model tadi. Jadi begitu di get, begitu dibalikin nanti dia akan keluar sebagai format JSON API. Sini. Oke. Lanjut lagi. Terakhir ya, migration and seed. Jadi tadi kan kita udah buat tuh model, rootnya udah kita tambahin, modelnya udah kita buat, controller udah kita buat, lalu transformer udah kita buat. Yang terakhir adalah database-nya. Kita belum bikin tabelnya. Untuk bikin table dan bikin data kita manfaatin migration and seed ini. Nah, migration ini digunakan untuk membuat tabel otomatis, sedangkan seed digunakan untuk mempopulate data ke dalam database secara otomatis. Nanti eksekusinya itu bisa pakai PHP Artisan buat make dan buat migrate dan seed-nya. Nanti kita akan buat untuk migration itu udah otomatis ada ya tadi ya, karena waktu kita bikin model kita pakai min-m gitu ya. Lalu yang belum ada filenya itu nanti adalah seed-nya. Nah, untuk bikin seed ini contohnya gini, PHP Artisan make seeder. Lalu apa seed yang mau dibuat? Kita coba di sini juga. Ini kita lihat dulu tadi migration-nya benar. Oke, udah ada ya migration-nya. Nah, nanti seed-nya muncul di sini nih. Cuma kita perlu buat dulu. PHP Artisan make seeder help. Nah, kita lihat parameternya seperti ini. Jadi nanti make seeder name-nya apa? Ini version dan sebagainya kalau mau dikasih. Make seeder, kita kasih dia products seeder. Seed created successfully. Belum muncul. Oke. Mana dia? Ini benar kan ya path-nya? Database ya, for API training seed. Nah, baru muncul. Lama ya. Nah, nanti kita buat ini di sini. Yang pertama harus kita lakukan, kita harus buat dulu si migration-nya supaya nanti kita bisa creating database-nya otomatis, tabelnya otomatis, dan nanti baru nanti bisa kita jalanin ya. Oke. Migration kita buka dulu. Saya sambil buka ini masternya. Oke. Nah, ini dia baru kasih ID dan timestamp doang. ID big increment itu berarti dia auto increment nanti dibuatnya.
Lalu di sini ada timestamp, ini artinya dia akan bikinin created at dan updated at, jadi tanggalnya doang, tanggal jamnya aja. Lalu di sini ada fungsi up dan fungsi down. Tujuannya adalah ketika kita migrate, kita bisa migrate terus kita bisa rollback, nggak jadi migrate-nya. Nah, ketika kita migrate itu yang dieksekusi adalah yang up ini. Sedangkan ketika nggak jadi, nanti si down ini yang dieksekut. Nah, ketika down nggak jadi migrate, itu yang terjadi adalah kita drop tabelnya supaya hapus lagi. Karena waktu up itu kita create. Dan migrate ini bisa jadi dipakai kalau misalnya kita nambahin table, nambahin field, alter itu juga dia bisa dipakai. Nah, untuk sekarang ini kita akan populate dulu nih sesuai dengan modelnya. Kita lihat modelnya. Name, description, sell price, purchase price is polyphonic ya. Berarti ini kita bikin nih nama fieldnya. Di sini table string name. Ini nama field yang ada di sini itu sama dengan yang ada di sini. Lalu table string description. Ya. Berikutnya table itu adalah sell price. Nah, ini gua kasih integer misalnya. Sell price. Lalu ada table apa lagi? Purchase price. Dan terakhir ada table. Nah, ini karena ini polyphonic boolean is polyphonic. Nah, lalu tadi kan ada rules bahwa yang harus diisi ini name, sell price, purchase price. Berarti sisanya dia boleh nggak diisi. Itu perlu kita kasih tahu. Dia adalah nullable supaya nanti nggak error pas insert database-nya. Lalu description sama polyphonic ya. Nah, polyphonic karena dia boolean nggak bisa null, kita kasih default value-nya. Default false misalnya. Gitu. Nah, ini juga yang lain bisa diisi nih. Kalau misalnya memang mau default, misalnya sell price 1000 atau purchase 1000 itu bisa digituin. Pakai default ya. Pakai default. Terus tadi kita juga ada nambahin dari framework itu kan ada created by sama updated by. Karena itu kita yang bikin sendiri, itu kita perlu tambahin lagi nih di sini. Table untuk user di sini itu pakai integer. Karena dia nunjuk ke user ID. Maka kita akan buat ini sebagai integer created by ya. Dan dia bisa null karena bisa jadi nggak login. Satu lagi updated by-nya juga kita perlu bikin. Segini. Nah, terakhir karena di model tadi kita pakai soft delete, itu kita perlu kasih tahu juga supaya nanti dibuatin deleted add-nya. Table soft deletes. Nah, sampai di sini udah terbuat nih, terbentuk nih. Nanti produk itu akan dibuat dengan struktur tabel seperti ini. Masuk ke dalam database. Ini untuk migration. Lalu ada satu lagi untuk sheet untuk masukin data. Masukin data ada di product sheet ini. Nah, ini tiba-tiba run aja. Nah, ini sebetulnya dia pertama itu akan menjalankan yang namanya database seeder. Nah, ini ngejalanin ini semua nih. Ini semua. Ini dijalanin. Nah, ini misal kita komen dulu ya supaya nggak kejalanin semua. Dia ngejalanin ini. Nah, ini akan ngejalanin, dia akan manggil sheet yang tadi kita buat. Dari sini kita panggil nih. Product seeder. Dia akan manggil product seeder. Product seeder itu ini, product seeder. Nah, yang perlu dilakukan di sini adalah pertama kita delete dulu seluruh isi dari tabelnya si produk. Delete. Track hilang bersih. Nah, ini merah karena kita belum import si DB. Dia nggak tahu ini dari mana si DB gitu. Caranya supaya bisa ini kita control space aja DB. Nah, dia langsung tahu itu ada di Illuminate dan seterusnya. Kalau enter langsung masuk tuh database seeder. Habis itu
kita ambil apa namanya? Kita akan looping untuk insert banyak data. Ya. Kita bikin dulu record sama dengan produk nah, kita enter, ini langsung ada ya, titik dua all, dapetin, lalu datanya kita kasih kosong, itu buat nampung nanti. Lalu for each record as row kita masukin nih data. Nah, ini propertinya apa aja. Lalu ini ini nggak perlu diambil, ini kita langsung bikin aja data. Nah, ini gini, ini adalah per row. Nah, lalu di sini kita perlu ambil dari produk apa aja nih propertinya yang mau diisi. Kita keluarin. Nah, ini apa, description apa, lalu price-nya berapa, sell price-nya berapa, polyphonic atau enggaknya, true false ya. Ini biar kelihatan baris. Oke, panjangan. Oke. Ini satu baris, kita akan isi misalnya 3. Berarti di sini nanti name-nya handphone pertama adalah produk pertama misalnya laptop HP. Laptop HP X360. Sale price 8 juta. Lalu purchase price-nya polyphonic terus. Berikutnya Xiaomi, handphone Xiaomi Lite 2. Description-nya handphone dengan Android. Oke. Sale price-nya 2 juta. Purchase price-nya 1.500.000. Polyphonic true ya. Terakhir name-nya adalah 3110. Kuat 1 juta. Purchase price-nya 750.000. Oke. Nah, ini kita udah buat si siapa? Udah populer si ininya ya, yang bakalan di insert. Kita rapiin sedikit. Nah, ini berarti nanti ada tiga record yang akan ke insert. Oke. Nah, seperti ini. Udah dibentuk datanya, tabelnya udah di delete. Berikutnya kita insert dia. Produk -2 insert data. Nah, ini akan masuk langsung masuk ke dalam database-nya. Lalu gimana nih? Kita lihat dulu database-nya. Itu ada di configuration database. Itu kan ada di localhost punya gue ya. Ya, kita buka. Oh, ini sebentar lagi sholat Jumat ya. Oke, sebentar lagi, 5 menit lagi. Kita coba migrate-nya dulu.
ada tadi namanya apa, Lumen Travel App. Nah, ini ada skemanya, table, ini table framework ya, udah ada. Yang belum ada adalah produk, di sini belum ada nih. HJKLMN, OPQRST nggak ada produk. Nah, kita jalanin migrasinya. Tapi perhatiin di sini kalau untuk migrasi dia otomatis akan cari yang belum ada, dia bahkan baca semua, yang belum ada yang mana. Gitu. Caranya adalah PHP artisan migrate. Nah, dia insert tuh product table generate. Maka di sini kalau kita refresh, dibuatin tabel produknya. Kolomnya sesuai yang tadi ada di definisi deklarasi di migration, ID, name, description, sell price gitu, udah dibuatin. Begitu juga nanti constraint-nya udah dibuatin. Kalau ada foreign key relasi ya dibuatin juga di situ. Karena ini nggak ada, dia cuma gini doang. Lalu ada apa? Soft delete. Nah, ini deleted add. Lalu timestamp, created add sama updated add. Lalu kita tambahan tadi created by dan updated by. Coba di sini dia belum ada datanya. Misal kita select ya. Products masih kosong, belum ada datanya. Untuk itu kita harus seed dia. Nah, seed ini hati-hati karena seed ini dia akan jalanin database header. Kita perlu cek dulu kita database-nya udah lengkap belum. Kalau udah lengkap, hati-hati buat nge-seed karena nanti bisa jadi di delete, di insert lagi. Nah, ini gue komen, panggil product header-nya doang. Lalu di sini caranya php artisan db seed. Nah, seeding product header complete ya. Berarti nanti kalau kita select di sini udah ada datanya tuh. Yang tadi kita buat udah langsung masuk. Oke, setelah itu kita akan coba get pakai apa? Aplikasinya. PHP min s localhost 8000 min t public. Jalan. Kita buka di sini. Products. Oke, ada error. Product, oh ya, ini dia nggak ketemu nih. Controllers product form controller does not exist. Kita cek di bagian routingnya. Routes, product, dia masuk ke mana? Product, ini form controller, salah nih. Product controller. Products. Coba. Nah, unauthorized karena gue nggak punya login ya. Jadi dia nggak bisa masuk. Untuk itu kita coba matiin dulu di authorizationnya, authenticationnya ada di app http controller. Nah, di base controllernya nih, controller nih, kita coba matiin dulu. Nah, method not allowed ini karena kita ada authorization, maka di produk ini kita matiin lagi ya. Save. Nah, keluar datanya produk handphone, ini udah dalam bentuk JSON API ya, data type product ID attribute bla 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 ke bawah. Lalu dia udah ada meta, pagingnya juga udah ada informasinya, total berapa, countnya berapa, per page-nya berapa, current page berapa, total berapa. Lalu ada informasi linknya. Oke, sampai sini kita udah bisa bikin nih dari depan sampai belakang ya untuk halaman list. Berikutnya nanti kita akan bahas untuk yang create, edit, delete. Nah, itu 3 itu. Kalau udah sampai situ insya Allah gampang sih. Yang penting ini sampai sininya. Ini kita pakai framework yang kita punya ya, untuk aplikasinya. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi setelah Jumatan.